Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sampai detik ini kami merasakan kasih setia pemeliharaanmu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Firman Tuhan merupakan sumber kekuatan kami, sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Kiranya kuat kuasa Roh yang kudus Bapa, mampukan kami untuk dapat memahami dan mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, nas kita pada malam hari ini diambil dari kitab perjanjian baru, yaitu 1 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai 13. Di mana tema kita adalah kerjakanlah keselamatanmu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak penting bagi kita kapan kita memulai satu pekerjaan kita. Yang terpenting adalah kesetiaan kita di dalam melakukan pekerjaan itu sampai pada akhirnya. Kita melihat dalam nas kita pada malam hari ini ada pesan penting mengenai bekerja dan melayani Tuhan sampai akhir. Dalam keberdosaan kita menyadari bahwa karena kasih karunia Allah lah kita yang seharusnya binasa, tetapi kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui anaknya yang tunggal, Allah menebus kita. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Begitu besar kayak penyelamatan Kristus bagi kehidupan kita. Nah, saat ini kita dapat hidup, kita dapat menikmati kemurahan dan kasih karunia Allah. Itu hanya karena anugerah Tuhan semata. Paulus mengatakan bahwa itu adalah pemberian Allah, itu adalah karunia Allah oleh iman kita, dan bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil usaha kita manusia. Dan di dalam nas kita betapa Paulus sangat terhibur mendengar berita sukacita bahwa jemaat yang sudah menerima pemberitaan yang mereka lakukan telah sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan itu. Dan mereka sungguh hidup dan berbuah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Karena itu Paulus terus memanjatkan doa syukur kepada Allah dan doa permohonan kepada Allah agar Tuhan sendiri yang akan memelihara mereka, menambahkan kasih dan iman kepada mereka. Dan Paulus ingin jemaat ini tidak suam-suam kuku, tetapi tetap memelihara imannya sampai akhir. Paulus rindu bahwa jemaat itu akan tetap hidup dan terus tekun mengerjakan keselamatan mereka menjelang hari Tuhan. Karena mereka telah menerima keselamatan hanya oleh karena kasih karunia Allah, hanya oleh karena kemurahan Allah. Rasul Paulus berharap jemaat Tesalonika supaya mereka jangan menyia-nyiakan kasih karunia yang telah mereka terima. Kasih karunia yang dimaksud adalah hal keselamatan sebagai anugerah Allah. Anugerah Allah melalui putranya Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kasih karunia atau anugerah adalah pemberian Allah yang diberikan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Meskipun kita tidak layak sebenarnya untuk menerima itu. Tetapi Allah menerima kita yang berdosa ini. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Karena kita telah diselamatkan, adalah wajib bagi kita untuk berjuang begitu rupa mempertahankan dan mengerjakan keselamatan yang telah kita terima.
Firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 15. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, banyak kita orang Kristen yang kurang menghargai, yang memandang rendah karya keselamatan Kristus di kayu salib. Terbukti dari cara hidup kita yang masih sewenang-wenang, kehidupan kita yang sembrono. Tetap saja kita berkompromi dengan dosa. Ya tidak apa-apa, sedikit-sedikit salah atau sedikit-sedikit dosa nggak apa-apa. Kita terbawa arus dunia ini, apa yang dilakukan dunia itu kita lakukan. Bahkan kehidupan Kristen tidak lagi menjadi satu kesaksian yang benar, kesaksian yang hidup bagi dunia ini. Sampai kapan kita hidup demikian? Saudaraku, jangan menunda-nunda waktu untuk hidup benar, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk hidup selalu dekat dengan Tuhan. Jangan menunda-nunda waktu untuk melayani Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang untuk kedua kalinya. Kita tidak tahu juga hidup kita sampai pada mana masanya atau waktunya. Jangan biarkan waktu berlalu percuma. Tetapi biarlah kita isi waktu Tuhan ini dengan hal-hal yang baik. Bukan hal-hal yang fana. Hal-hal yang bernilai kekal. Firman Tuhan berkata, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelum Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus pasal 2 ayat 10. Kapan kita harus melakukan pekerjaan baik itu? Sekarang, bukan esok. Bukan lusa atau nanti dulu. Sesungguhnya Bapak Ibu yang kekasih, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu, 2 Korintus 6 ayat 2b. Karena itu jangan menunda-nunda waktu. Baik atau tidak baik waktunya, baik atau tidak baik keadaannya, kerjakanlah keselamatanmu. Isilah waktu anugerah Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan berdaulat untuk menjaga, melihara, dan atas kehidupan kita. Karena itu kerjakanlah keselamatan kita dengan hati yang takut dan gentar akan Tuhan sampai Ia datang untuk yang kedua kalinya. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya tidak akan sia-sia. Amin. Shalom.